Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Raisa dengan NIM 20191401 dan teman saya Intan Siregar dengan NIM 20201411. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang asas-asas hukum agraria dengan dosen pembimbing kami yaitu Dr. Jafar MA. Definisi hukum agraria. Definisi hukum agraria sampai saat ini masih belum ada kesatuan pendapat dari para sarjana dan juga ahli hukum. Maka untuk menjadi bahan perbandingannya dalam memberikan definisi terhadap istilah hukum agraria tersebut, di bawah ini dikemukakan pendapat dari para sarjana dengan harapan kiranya akan membantu dalam mempelajari dari penerapan hukum agraria di era nasional ini. Menurut Tijro Sudipjo Subekti, berpendapat bahwa hukum agraria atau agraris theories adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan baik hukum perdata maupun hukum tata negara atau state recht maupun hukum tata usaha negara atau administrative recht yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Sedangkan pengertian agraria dikatakannya adalah merupakan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya, seperti diatur dalam UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 sampai 104. Pengertian tersebut di atas ternyata luas sekali. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak memberikan definisi secara tegas mengenai hukum agraria tersebut. Namun demikian, bila diteliti dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa definisi hukum agraria mencakup lingkup materi yang lebih luas daripada materi hukum tanah. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan di dalam konsiderannya pada huruf B dinyatakan bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Pasal 1 ayat 4 dalam pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, dan pada ayat 5 dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Lalu pada ayat 6 yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 3 pasal ini. Pasal 4 ayat 1 atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pada ayat 2, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekadar diperlukan untuk yang langsung berhubungan dengan menggunakan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1960 mengatakan dalam pelajaran ilmu hukum yang klasik pada zaman Hindia Belanda, dulu seolah-olah hukum agraria tidak dibicarakan dalam suatu rangkaian yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, hukum agraria tidak merupakan bidang hukum dagang, hukum pidana, dan hukum adat. Akan tetapi, kaidah-kaidah hukum agraria hanya dianggap sebagai bagian dari berbagai bidang hukum lainnya, seperti sebagian dari hukum adat, bagian dari hukum perdata barat, bagian hukum antar golongan, dan hukum administrasi. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sejak tanggal 24 September 1960 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Nomor 104, maka terciptalah identifikasi hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria ini disusun dengan berdasarkan hukum adat-adat. Oleh karena itu, hukum agraria adat mempunyai peranan penting dalam sejarah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, pemegang hak atas tanah akan mendapatkan suatu tanda bukti atas hak tanah yang lazim disebut dengan sertifikat tanah. Baik, mungkin hanya ini penjelasan singkat dari kami tentang hukum agraria. Bila ada
Salah kata kami mohon maaf dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.